Mantap. A lagi. Teman-teman. Oke. Masih ada lagi? Oke. Baik teman-teman sekalian, apa yang teman-teman sebutkan tadi semuanya benar. Di sini Yesus sedang mencerminkan sebenarnya. Jadi baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam arti pembahasan kita tadi, saya sedikit mengajak teman-teman pada apa itu teladan. Teladan merupakan sesuatu yang dapat ditiru orang lain dari apa yang kita lakukan dalam hal ini kita lakukan. Ini sebuah definisi yang saya sampaikan kepada teman-teman penonton apa itu teladan. Teman-teman sekalian, kalau teladan adalah sesuatu yang keluar dari diri kita, apa yang kita tunjukkan di hadapan orang ini dari kita, menurut kelakuan kita, itu adalah definisi dari teladan. Jadi apa yang kita lakukan positif, apa yang kita lakukan baik dan benar, dan orang dapat meniru itu dan bermanfaat bagi orang lain, bukan pada diri kita, dan bermanfaat bagi orang lain, itu adalah teladan. Ini yang benar bagi kita, bagaimana kita mencermati hidup kita, teman-teman semua, dan mengikuti teladan Yesus. Nah, supaya teman-teman kita akan masuk dalam yang pertama, materi yang pertama, atau mengikuti teladan Yesus. Teman-teman sekalian, mengikuti teladan Yesus berarti ini cara hidup dan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat dalam Efesus 2 ayat 10. Bisa orang membaca. Baik teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Yesus 2 ayat 10 tadi, bahwa apa yang dilakukan Yesus perlu kita tiru. Apa yang dilakukan Yesus artinya kelakuan, tindakan yang dilakukan Yesus dapat kita terletak membaca. Baik teman-teman sekalian, apa yang dikatakan oleh Yesus 2 ayat 10 tadi, bahwa apa yang dilakukan Yesus perlu kita tiru. Apa yang dilakukan Yesus artinya kelakuan, tindakan yang dilakukan Yesus dapat kita teladani, dapat kita tiru dalam kehidupan. Ajaran yang Yesus sampaikan dapat kita teladani, dapat kita tiru sebagai murid Kristen. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa menilai dari Yesus harus mengutamakan hubungan dengan mengutamakan hubungan yang dekat dengan Allah dan sesama. Teman-teman sekalian, arti mengikuti teladan Yesus berarti kita mengutamakan kedekatan kita dengan Allah dan sesama. Di sini mengajarkan kepada kita pentingnya hubungan antara kita dengan Allah dan sesama, bukan untuk kita sendiri. Artinya mengikuti teladan Yesus. Yesus mengajarkan kita bisa melihat di sini. Ketika gambar ini teman-teman. Sampai teman-teman sekalian, apa yang teman-teman pahami dari ketiga gambar ini tentang apa yang mengikuti teladan Yesus? Tentang apa yang Yesus lakukan? Tentang apa yang tadi hubungan dengan sesama? Apa yang Yesus lakukan di sini? Kalian bisa menjawab. Dilakukan pekerjaan lain. Oke, baik. Tak lagi. Tidak menghakimi.
Ya, mantap. Ada lagi? Ya, mantap. Ada lagi? Kasih. Mantap. Jadi baik teman-teman, apa yang teman-teman sampaikan tadi? Semua tepat. Apa yang ditunjukkan Yesus di sini mengutamakan diri di sini? Orang-orang kita lihat perempuan yang mendekati Yesus, tidak mendekati Yesus. Padahal orang ini yang tidak dianggap, tapi Yesus ada dia menerima dia. Itulah mengapa menyadari Yesus mengutamakan kedekatan kita dengan Allah sesama. Yesus beri makan di banyak orang. Dia bukan mengutamakan dirinya sendiri, tapi dia mengutamakan banyak orang bersama-sama. Ketika ada orang dusta yang mengampirinya, yang menyembuhkan, itu adalah tindakan kasih yang Yesus lakukan terhadap mereka. Orang-orang yang terpinggirkan, Yesus datang untuk merangkul mereka. Ini artinya teman-teman, apa artinya Yesus ini? Mengikuti meneladani dan mengikuti terhadap Yesus, mengutamakan hubungan antara sesama. Bukan untuk pribadi semata, tapi untuk sesama. Itulah teman-teman sekalian, arti mengikuti terhadap Yesus. Jadi baik teman-teman sekalian, pada slide yang berikut, saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Itu beberapa kelompok. Apa yang teman-teman pahami atau diskusikan? Apa arti kita mengikuti terhadap Yesus dan apa yang saya sampaikan tadi? Coba teman-teman buat kelompok. Saya gabung di sini, satu terima di sini. Saya kasih waktu 2 menit teman-teman mendiskusikan dengan teman kelompok dan siapa sudah selesai tangan bicara. Apa arti semua diskusi dengan teman kelompok? Apa yang saya sampaikan? Apa yang teman-teman paham dan apa yang dilakukan Yesus? Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan apa arti mengikuti teladan Yesus. Kami mengutip dari satu firman Tuhan Yohanes 13 ayat 12. Sebab aku supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi menurut kami kelompok 1, mengikuti teladan Yesus artinya mengikuti perbuatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan, tindakan yang sudah Tuhan Yesus lakukan lewat setiap firman yang sudah kita baca. Seperti kita mendengar, mengasihi sesama, kita menolong sesama, tidak membedakan si kaya dan si miskin. Tidak ada derajat di orang berada dan orang tidak berada. Yang berikut, tidak menghakimi, yang paling penting tidak menjadi hakim atas orang lain. Itu menurut kami, teman-teman dan teman-teman, silakan. Lagi, kalau tidak lagi berketan. Kalau kedua sudah.
berpihak pada saat yang lain. Yang kedua, mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan agar kita boleh hidup di dalam Dia. Di dalam ini kita mengikuti Tuhan, kita dapat beroleh hidup. Jika kita percaya bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, kita pasti mendapatkan hidup yang berasal dari Dia. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, jadi tepuk tangan. Baik, teman-teman, dari diskusi teman-teman tadi semua jawabannya benar dan tidak ada yang salah. Jadi teman-teman sekalian, saya mengambil kesimpulan dari diskusi kelompok teman-teman bahwa arti mengikuti teladan Yesus seperti yang saya sampaikan tadi, kita sedang mendekatkan diri dengan Allah dan sesama kita, bukan kepentingan diri kita, tapi kepentingan sesama. Itu yang saya dapat dari teman-teman kelompok tadi. Dan teman-teman yang masuk dalam bagian berikut, makna mengikuti teladan Yesus. Nah, teman-teman tinggal sudah kelompok, masih ada diskusi lagi. Oke. Teman-teman sekalian, makna dari mengikuti teladan Yesus berarti kita memperoleh pemahaman dan hikmat yang mendalam dalam bagaimana hidup dengan benar melalui ajaran dan contoh teladan yang diberikan oleh Yesus. Dengan mempelajari hidup dan ajaran Yesus, maka kita bisa menerapkan prinsip-prinsip seperti yang disampaikan tadi: kasih, pengampunan, kerendahan, dan pengorbanan dalam hidup keseharian. Kita bisa melihat dalam ini dua ayatnya ini, bisa orang membacanya. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, baik teman-teman, jadi kita mengenalkan Yesus, maka pikiran kita, tujuan kita, misi kita bersama dengan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Semuanya akan supaya hal ini teman-teman dapat memperkaya spiritualitas kita, dapat memperkaya kita terhadap lingkungan sekitar kita, dan membimbing kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita memaknai dan mengikuti teladan Yesus, maka kita dapat ketika kita memaknai mengikuti teladan Yesus tadi, kita dapat memperkaya spiritualitas kita. Kita bisa memperkaya kepercayaan kita terhadap lingkungan sesama kita. Apa yang dilakukan Yesus, teman-teman, kalau teman-teman dia tahu apa yang dilakukan Yesus tadi, slide-slide belakang tadi, yang menunjukkan kita tadi di gambar, apa yang dilakukan Yesus tadi? Itu memberi contoh kepada kita sebuah teladan kepekaan terhadap lingkungan di sekitar kita, peka terhadap sesama kita, seperti apa disampaikan oleh teman-teman tadi dalam diskusi kelompok tadi, ada kasih, tidak menakimi sesama. Itulah teladan contoh yang diberikan Yesus untuk kita tiru bersama-sama. Bagaimana kita memaknai teladan itu? Jadi kita memaknai teladan tadi, teman-teman juga sudah diskusikan bersama-sama. Itu akan memperkaya spiritualitas teman-teman dan memperkaya kepekaan teman-teman terhadap lingkungan dan sesama, dan dapat memimpin teman-teman kepada satu hal yang lain. Jadi ini kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi kita memaknai dalam mengikuti teladan Yesus, teman-teman, kita dibimbing untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin diperkaya spiritualitas kita. Kepekaan kita terhadap sesama kita diperkaya. Bukan hanya untuk diri kita, teman-teman, tapi sesama. Yesus mengajarkan kepada kita untuk peka terhadap sesama, terhadap lingkungan kita. Karena itu memperkaya kita, membimbing kita untuk menjadi membimbing kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, membimbing kita untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita memaknai mengikuti teladan Yesus. Jadi baik teman-teman, ini materi yang kedua yang saya sampaikan. Kita akan diskusi lagi. Kita yang saya sampaikan tadi, saya butuh pendapat dari teman-teman. Bagaimana teman-teman memaknai apa itu? Apa makna itu dari Yesus? Apa yang teman-teman
sampaikan tadi. Tapi sekarang ini saya mau butuh pendapat dari teman-teman sekalian. Bagaimana teman-teman meraih dari Minggu dalam Yesus? Saya waktu 2 menit lagi teman-teman diskusi. Kalau sudah langsung dijawab, tidak boleh dia peka terhadap sesama. Ketika ia membantu perempuan yang tidak dianggap dan dianggap hina, tapi Tuhan hadir menerima dia. Artinya Tuhan tidak menginginkan dia peka terhadap sesama. Ketika orang musuh tadi dalam gambar datang, Tuhan menyembuhkan, Tuhan peka terhadap sesama. Ketika Tuhan berkorban di atas kayu salib, teman-teman, dia peka atas apa yang ia lakukan, atas apa yang Allah berikan kepada dia. Ia taat kepada Bapa. Ia menunjukkan teladan kasih. Ketika ia berkorban di atas kayu salib, itu adalah teladan kasih yang diberikan kepada kita. Ia mengasihi kita. Jadi teman-teman, Tuhan telah menunjukkan teladan yang baik terhadap kita. Jadi bagaimana kita menyikapi sebagai muda-mudi Kristen? Bagaimana kita mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin teman-teman sudah bosan mendengarkan bagaimana kita teladan Yesus itu seperti apa. Teman-teman sudah tahu teladan Yesus itu seperti apa. Seperti yang teman-teman tadi sampaikan, sempat 62 saya sampaikan tadi. Tapi teman-teman, banyak di antara kita juga sering tidak mempraktikkan teladan Yesus itu. Padahal sikap dan teladan Yesus itu ketika kita ikuti, itu akan tadi saya sampaikan akan memperkaya spiritualitas kita, memperkaya keberkahan kita dalam sesama. Ini mengajarkan kepada kita bukan kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan sesama. Ini juga dapat lagi sampaikan membantu kita dewasa di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi teman-teman, bagaimana kita mempraktikkan teladan Yesus di dalam hidup kita bersama? Mulai dari sekarang apa yang Yesus terapkan dalam dia menjalani pelayanan, yang menunjukkan teladan kasih, mereka terhadap sesama. Mari kita juga walaupun hal kecil, teman-teman, praktikkan itu akan membawa kita pada kedewasaan kita, memperkaya kita mereka terhadap sesama. Karena itu yang Yesus inginkan. Yesus datang bukan hanya menyampaikan ajaran, tapi yang meninggalkan teladan yang baik untuk kita ikuti. Jadi teman-teman sekalian, sikap praktek dalam kita mempraktikkan teladan Yesus kita. Mari mulai keluar dari tempat ini kita mempraktikkan. Makanya ada satu pemahaman yang mengatakan ibadah itu tidak kita keluar dari gereja. Ibadah itu tidak keluar dari gereja. Makanya sebenarnya itu sama beribadah itu ada di ilmu begitu masuk. Jadi apa yang kita dengar di diri kita di luar, kita mempraktikkan itu. Teman-teman, itu yang namanya ibadah. Jadi pemahaman yang mengatakan tentang kita keluar dari gereja itu sudah ibadah. Juga gereja di situ ada pemahaman yang mempraktikkan. Jadi teman-teman, dalam kehidupan kita sehari walaupun saya kecil awal ini, mari kita praktikkan sikap hidup contoh yang teladan yang diberikan Yesus kepada kita yang Tuhan tunjukkan terhadap kita dalam Yohanes 19 dan 15 tadi mengatakan. Jadi baik teman-teman sekalian, kita akan mengenai satu hal. Menurut Yesus Kristus, setelah kita berdiri, Mengikut Yesus keputusan
Yesus, keputusan mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusan ku taikkan, ku taikkan. Kembali teman-teman dari lagi kita sudah nyanyikan bersama-sama. Pertanyaan, apa yang teman-teman dapat dari lagu yang ini? Coba tuliskan. Dari kopi kita tadi mengikuti teladan Yesus. Apa yang teman-teman dapat mengikuti Yesus keputusan dari kopi kita tadi tentang mengikuti teladan Yesus? Tuliskan baik. Baik teman-teman sekalian, dari materi kita ini tentang kita mengikuti Yesus, apakah ada yang bertanya? Apa yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya bertanya. Jangan bertanya. Kalau tidak ada bertanya, saya bertanya. Jangan bertanya. Kedua, tidak ada. Nah, ini rangkuman yang sudah materi. Dan materi yang sudah saya jelaskan, yang sudah kita sama-sama belajar. Apa yang teman-teman coba teman-teman sampaikan satu hal, apa yang teman-teman pahami dari mengikuti teladan Yesus? Tolong sampaikan itu dari semua cakupan materi tadi. Satu orang ada? Memikul salib. Memikul salib. Satu orang berdiri, sampaikan. Simpulkan semua apa yang pertama tadi disampaikan. Ya. Yang saya dapatkan dari hasil materi dan juga diskusi bahwa mengikuti Yesus berarti kita harus siap memikul salib. Memikul salib setiap hari dengan beban yang masing-masing yang masing-masing kita miliki. Yang berikut, kita harus mengikuti teladan Yesus dengan menaruh pikiran yang sama. Seperti Yesus tidak menghakimi, kemudian kita tidak boleh saling menaruh pikiran yang negatif terhadap orang lain. Kemudian kita tidak boleh menjauh dari komunitas rohani, itu sangat penting. Karena lewat komunitas rohani kita bisa mengikuti teladan Yesus sedikit demi sedikit untuk menuju kepada sempurna walaupun kita tidak sempurna. Sekian dan terima kasih. Oke, baik teman-teman sekalian, praktis sudah materi pembelajaran kita hari ini tentang topik mengikuti teladan Yesus. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah berpartisipasi, teman-teman sudah bersemangat juga mengikuti materi yang sudah ini. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama bagaimana mempraktekkan sikap hidup yang meneladani teladan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Mari dan kita pun juga dari apa semua yang kita dengarkan hari ini, satu
pesan sebenarnya perlu kita dengar. Jadilah pemuda-pemudi Kristen yang terus memperkaya spiritualitas kita, memperkaya kepercayaan kita terhadap bersama, dan mari bahu kita pada kedewasaan ini kita. Karena itulah yang akan membentuk kehidupan kita ke depannya. Siapa kita? Ketika kita mendengarkan Yesus, kita sedang mendekatkan diri dengan Allah dan dengan sesama. Sekian dari saya teman-teman, kita tetap bersama.